Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insya-Allah. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, dan pada malam ini saya rasa tidak ada yang lebih layak untuk dibahas, mengingat kita berada di dalam masa-masa sulit. Maka yang akan kita bahas yaitu adabul masaib wal kurabi, yaitu adab ketika menghadapi musibah dan masa-masa sulit. Bagaimana tetap menjaga adab dan akhlak kita di saat menghadapi musibah dan masa-masa datangnya kesulitan. Kita tahu jemaah melakukan Allah, datangnya salah satu wabah taun yang bernama corona menyebabkan kita mau tidak mau tidak bisa hidup seperti biasanya, dan ini akan terus diperketat ya, melihat perkembangan ya, yang biasanya kita duduk di atas karpet, hari ini tidak ada karpet lagi ya. Bahkan di tempat-tempat yang sudah parah berdekatan pun tidak boleh ya. Jadi ini masa-masa kita dalam menghadapi kesulitan. Nah, perlu kita beradab tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini turunnya dari Allah. Baik, jadi kalau begitu, adab yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ketika datangnya musibah atau kesulitan, tazakkar huwa qada Allah. Maka perlu diingat bahwa semua yang telah terjadi adalah ketetapan dari Allah. Itu adab kita pertama. Karena kalau kita tidak yakin itu bahagian daripada ketetapan Allah, maka sungguh kita telah berubah menjadi golongan-golongan orang yang tidak beradab. Jadi golongan orang yang tidak beradab termasuklah pemahaman liberal atau lebih kepada qadariyah. Jadi mereka mengenyampingkan bahwa semua yang terjadi Allah tidak punya andil di dalamnya. Karena qadariyah itu berfikir dengan cara terlalu percaya diri kepada kemampuan pribadi. Itu sifat daripada golongan qadariyah. Jadi begitu datangnya wabah ini, Allah tidak ada di dalam pikiran mereka. Yang ada ini terjadi karena makan kelelawar atau kelelawar makan dia ya, begitu-begitu. Jadi dia fikirkan dengan logikanya, ini terjadi karena begini, ini terjadi karena ini. Tidak ada sedikit pun melibatkan Allah di dalamnya. Ini orang yang masuk golongan ini tidak beradab kepada Allah. Kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu yakin, dan itu adab kita yang paling tinggi,
bahawa musibah ini datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini lepas daripada kerja Allah. Tidak ada. Bahkan satu daun yang jatuh min syajaratin, kata Allah, satu warakah jatuh dari pohon, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes hujan jatuh di kota kita, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka wabah ini datang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaan berikutnya, kenapa Allah mengizinkan? Jadi itu dulu yang perlu diyakini. Ini adab kita, akidah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama adalah al-qalam, kata Nabi. Jadi yang pertama sekali diciptakan oleh Allah al-qalam, pena kalau bahasa kita. Nah, kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Lalu pena bertanya kepada Allah, qalam bertanya kepada Allah, apa yang aku harus tulis ya Allah? Apa jawab Allah? Tulis semua ketetapan atas makhluk-makhlukku semuanya. Mulailah pena bekerja, dan tulisan itu adalah skenario Allah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah telah mencatat semua ketetapan terhadap makhluknya qabla an yukhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Itu sudah ada skenario Allah. 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, itu dalam skenario Allah. Kalau dalam pembuatan filem, sebelum dibuat filem itu ada skrip atau manuskrip. Jangan tanya kenapa saya tahu, karena nanti ada ustaz kau deper orang bisa membaca tentunya. Ada manuskrip, itu dari awal sudah tahu anak mudanya akan mati atau tidak, akan terjadi happy ending atau sad ending. Itu semua sudah diatur oleh produser dari awal. Nah, kemudian ini disebut dengan qadha, skenario Allah, qadha Allah. Yang menjalankan skenario ini siapa? Sutradara. Mulailah sutradara bekerja, bahwa begini, nanti kalau ada kesalahan, nah kemudian kesalahannya diperbaiki. Oh, kalau terjerumus salahnya para artis nggak bisa diperbaiki, dipecat. Kira-kira begitulah menggambarkan ketetapan Allah. Yang qadha sudah berada di Lauhul Mahfuz. Menjalankan qadha, maka dimulailah kita dengan cara melaksanakan takdir. Jemaah ke Allah. Jadi yang terjadi selama ini apa? Corona ini datangnya dari Allah, bukan dari Cina. Kalau Allah pilih Cina, itu mungkin punya hikmah tentunya di belakangnya. Kalaupun negara Cina tidak ada, kalaupun tidak ada yang makan kelelawar, tetap datang. Tetap datang kalau Allah mengizinkannya. Jadi oleh karena itu, adab kita tertinggi, percaya dulu bahwa ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu percaya diri kita bisa menangani ini tanpa bantuan Allah. Maka orang-orang yang punya sifat qadariyah itu tidak pernah bicara tentang taubat. Pejabat-pejabat qadariyah, walaupun mereka tidak mengakui sifat bahwa mereka termasuk golongan qadariyah, tapi pemahamannya bisa kita lihat, gaya bicaranya tidak pernah melibatkan Allah. Jadi nggak ada cerita taubat, tidak ada cerita. Yang diceritakan apa? Pakailah masker, kemana-mana pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian semua tempat itu akan dilakukan penyemprotan, desinfektan, betul. Kemudian karpet gulung, kemudian tikar gulung. Untung tidak disuruh gulung tikar. Jadi enggak pernah ada bahasa taubatlah. Tidak ada satu surat pun dari pejabat taubatlah. Ini telah datang dari Allah, kita wajib taubat, tidak ada. Jadi semuanya berusaha untuk mendapatkan obat melalui vaksin. Buat vaksin apa, begini, antibody, macam-macam. Inilah mereka.
Jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dulu yang menjadi adab pertama kita, bahawa apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Dan ini namanya musibah. Bedakan antara musibah dengan bala. Kalau dalam Al-Quran itu jelas kalimat-kalimat Allah membedakan antara musibah dan bala. Kalau kita tentunya kita campur-campur, tiga-tiga bala, tiga-tiga musibah. Tanya oleh orang, nyo bala apa musibah? Oh, bukan je bala dengan musibah sama. Bala dan musibah itu punya perbedaan. Lihat kalimah-kalimah Allah dalam Al-Quran. Kalau musibah Allah berikan, itu ada unsur kerja manusia di dalamnya. Allah berikan karena hasil perbuatan manusia. Itu disebut musibah. Maka bahasa-bahasa musibah Allah pakai, contohnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ketika Allah memberi musibah kepadamu, kata Allah, ketika Allah turunkan musibah kepadamu, maka itu akibat daripada kerja tanganmu sendiri. Apa kerja kita, Pak? Sehingga Allah memberi musibah? Maksiat. Itu maksudnya. Itu maksud kerja kita. Ketika Allah memberi musibah, itu hasil kerja kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, kata Allah. Tapi yang ku beri musibah pun, kata Allah, itu setelah aku memaafkan dosamu setengah. Seandainya semua dosa kita diberi musibah, jap tu Pak, habis kita. Kalau semua dosa kita Allah beri musibah, kita tidak ada lagi, hancur. Tapi Allah sudah maafkan setengah, dan bukan setengah, banyak Allah maafkan. Jadi yang diberi musibah apa? Hanya dari dosa-dosa yang Allah ingin memperingatkan kita. Kalau dosa banyak sekali, hamba Allah banyak sekali berdosa, tapi yang Allah beri musibah hanya sedikit dari dosanya. Jadi ini disebut musibah. Jadi kalau begitu, corona ini bukan bala, ini musibah, hasil daripada undangan kita sendiri. Nah, kalau bala itu adalah pemberian Allah tanpa harus karena kerja manusia. Allah sudah tetapkan sesuatu ke atas manusia tanpa harus ada kerja manusia, tanpa harus diundang oleh manusia. Itu Allah beri bala. Bala itu bisa positif, bisa negatif. Bala itu bahasa kita ujian, balaun. Ini bisa dilihat dari banyak ayat, banyak sekali ayat Allah memakai kalimat bala ya belum, banyak sekali yang menyebutkan Allah bisa memberikan sesuatu baik untuk menguji iman ataupun untuk menguji bagi orang-orang yang diinginkan naik derajatnya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', terus-terusnya sungguh semua kamu akan kami berikan bala, kata Allah. Wala nabluwannakum, semua kamu akan kami berikan bala. Itu enggak mesti karena kerja manusia. Allah bisa berikan kepada Nabi Ayub tanpa diundang oleh Nabi Ayub. Allah berikan bala kepada Nabi Muhammad dengan kepedihan hidup seorang Nabi. Bagaimana para sahabat meninggal di medan perang, ditusuk berulang-ulang. Bagaimana Nabi 3 tahun diembargo, tidak ada makanan. Bagaimana Nabi hidup dengan keadaan sakit-sakitan kadang-kadang beberapa hari sebelum meninggal. Itu bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa beri itu tanpa diundang. Para Nabi pun bisa mendapatkan bala. Jadi kalau begitu, yang model kita sekarang ini bukan bala, Pak. Ini musibah. Kalau kita membedakan mana bala, mana musibah, ini musibah. Kenapa? Kita mengundangnya. Kita mengundangnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan hasil daripada kerja tangan manusia. Sayangnya ayat ini dipelintir. Semua buku-buku menuliskan, buku-buku sekolah yang
sedang mengajarkan tentang kebersihan lingkungan mengutip ayat ini, dikutip ayat ini, lalu kemudian ditulis Allah telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan hasil tangan manusia. Maksudnya di situ ditafsirkan sendiri oleh para penulis buku. Apa ditafsirkan? Gara-gara tangan kita membuang sampah sembarangan, maka terjadilah banjir. Itu ditafsirkan. Gara-gara kita menebang pohon suka-suka kita dan tidak melakukan reboisasi, maka akan terjadi longsor. Kalau kita sungai yang di samping sungai, kalau kita apa istilahnya, kita gali itu terusan, kita jaga, maka akan terjadi erosi, kita harus melakukan abrasi, pokoknya yang sisi mandum lengkap. Itu menerjemahkan ayat itu. Maka bodohlah semua generasi umat Islam hari ini, asal ada masalah bicaranya gara-gara kerja tangan manusia. Apa kerjanya? Kalau tsunami itu gara-gara ini, untuk menangani tsunami maka tanamlah pohon mangrove agar ketika air naik dari lautan tertahan dengan pohon mangrove. Buatlah mercusuar di tengah lautan, sebelum tsunami bunyikanlah sirine agar orang sempat berlari. Macam model, Pak. Jadi kita dijejali dari SD, otak kita ini, Allah itu tidak memberi apapun, hasil kerja kita itu ya gara-gara kita buang sampah. Padahal buktinya negara-negara terbersih pun Allah berikan banjir. Itu Jepang tidak ada sampah, tapi sebentar-sebentar tsunami, sebentar-sebentar selokannya penuh dengan air laut, sehingga bahasa tsunami mereka yang memperkenalkannya. Ada gunung yang penuh dengan pepohonan, malam masih berdiri, besoknya hancur, runtuh begitu saja. Apa kurang kalau kita ke Banda Aceh, apa kurang Selawah contohnya? Tapi Allah bisa longsorkan jalan tanpa harus ditebang pohon. Jadi ini salah penafsiran. Inilah yang membuat kita tidak dekat dengan Allah. Sehingga orang hari ini kalau berbicara tentang corona, ya begitu, hasil dari ini, hasil dari itu. Padahal ayat ini silahkan buka tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Tabari, silahkan buka. Lihat apa yang ditafsirkan oleh para sahabat. Ibnu Abbas, Ikrimah menafsirkan ayat ini, mengatakan kerusakan yang dimaksud di muka bumi itu maksudnya adalah bencana yang Allah turunkan. Maksudnya azab yang Allah turunkan. Kenapa? Karena perbuatan tangan manusia. Apa perbuatan tangan manusia? Ditafsirkan yaitu maksiatnya manusia. Jadi bukan gara-gara buang sampah sembarangan, walaupun itu maksiat kecil, tetapi intinya bukan itu. Banyak orang yang hari ini setelah sadar masuk ke dalam kelompok kebersihan lingkungan, dia tidak lagi buang sampah sembarangan, salat tidak. Cukup banyak program dari pemerintah, tanamlah pohon. Akhirnya buat program 1000 pohon, tanam 1000 pohon. Setelah tanam, duhur berbunyi azan, tidak salat, dapat nasi bungkus pulang. Ini akibatnya. Jadi dibodohi. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kita ini yang telah mengundang azab. Kita yang telah mengundang azab. Apa yang membuat Allah marah hari ini? Maksiat kita. Makanya banyak hadis yang menyebutkan contoh-contoh kemarahan Allah karena maksiat. Salah satunya yang paling masyhur dan juga sering kita ungkapkan bahawa Rasulullah berkata, "Iza dhahara zina war riba." Kalau sudah merajalelanya zina dan riba, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah mengundang azab Allah kepada mereka. Mereka halalkan diri mereka untuk diundang azab Allah kepada mereka. Allah katakan, Nabi mengatakan apa? Kalau sudah merajalelanya zina dan riba. Ini penyakit akhir zaman, Pak. Zina, subhanallah. Di jalan-jalan subhanallah zina. Tidak ada yang berani menahannya. Digerham pun tidak berani, Pak. Menggerham saja tidak berani. Kami selaku orang yang bicara di depan bapak-bapak, kalau berhenti di lampu merah, di samping ada orang pacaran, untuk menggerham saja harus mikir dulu. Kenapa? Hak asasi manusia. Kalau kita tampar, kita yang masuk penjara. Kalau bapaknya punya jabatan, makin bermasalah.
Merajalela zina. Lihat anak-anak SMA pulang dari sekolahnya, lihat berapa yang membonceng anak orang lain. SMP Masya Allah sudah punya pacar. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala merajalelanya zina, dan tidak ada yang mencegahnya. Tidak ada yang mencegah. Tidak ada razia. Yang ada razia STNK dengan SIM. Tidak ada razia surat nikah. Siapapun yang pejabat di sini, kalau ingin hancurnya wabah ini tidak kembali lagi, maka salah satunya hancurkan zina. Saya rasa 3 kali dibuat razia surat nikah itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini tidak ada. Kalau riba jangan ditanya lagi, Pak. Kalau riba jangan ditanya lagi. Ini legal, rentenir yang dilegalkan. Ya, berada di bawah naungan undang-undang. Nah, jadi dilegalkan, perbankan konvensional dilegalkan. Belum lagi muncul rentenir. Itu sebentar-sebentar masuk dalam HP, Pak. Anda butuh uang? Begitu setiap hari. Di jalan-jalan, Pak, bahkan di baju-baju tertempel. Ada orang-orang yang jalan di Lok Semawe di bajunya tertempel. Anda butuh uang? Temui kami. Beraninya kenapa? Dilegalkan. Akibat daripada itu apa yang terjadi? Mengundang azab Allah. Maka jemaah melakukan Allah, adab pertama kita harus tahu bahawa ini kesalahan kita. Maka bersambung dengan adab berikutnya, jangan suudzan kepada Allah. Kitalah yang telah berbuat. Allah berkata, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi kamu, tapi kamulah yang telah menzalimi dirimu sendiri. Karena Allah sudah janji. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lamasubatun min indillah khair. Seandainya satu penduduk negara, satu penduduk kampung, satu penduduk kota, semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, yang kuberikan kepada mereka hanya kebaikan. Jadi tidak ada masalah. Hari ini apa yang Allah cabut dari kita, Pak? Keberkahan hidup. Barakat dari Allah hilang. Semua makanan jadi asam urat. Semua makanan berubah menjadi kolesterol. Dulu nenek-nenek kita, walaupun kadang-kadang tidak banyak menu yang disediakan, tapi makanan mereka sehat. Dan maksiat sedikit, Pak. Ada tapi sedikit. Kalau ada maksiat, segera ada yang menanganinya, ada yang mencegahnya. Hari ini Masya Allah. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, dalam musibah ini jangan suudzan kepada Allah, tapi berfikirlah di mana kesalahan kita. Kitalah yang telah mengundang azab itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya untuk menanganinya itu jangan salah minum obat. Untuk menanganinya jangan salah minum obat. Kalau sakit kaki, cari obat sakit kaki. Kalau cemekam, cari obat yang untuk cemekam. Ini sakit cemekam tapi minum Panadol. Pulih cemekam, Pak. Yang inti sekarang apa? Maksiat. Tapi yang diinformasikan ya tadi, pakai masker, gulung karpet, tutup masjid. Ini Jumat mau ditiadakan. Kedai kopi, alhamdulillah baru keluar surat dari wali kota. Alhamdulillah baru keluar surat. Saya dapatkan tadi informasinya tanggal 20. Orangnya udah baru. Kedua-dua. Berarti kan lewat tadi itu. Kok bisa surat terlambat Itu di tempat keramaian itu harus ditutup. Tapi kita lihat saja nanti buktinya. Jadi kenapa masjid yang jadi masalah? Seakan-akan masjid adalah tempat sumber biangnya penyakit. Ya. Walaupun nanti kalau sudah parah sekali, sudah betul-betul kita banyak suspek, Pak. Sudah parah sekali, sudah ketahuan memang ada di mana-mana, di saat itu baru boleh kita bergerak untuk meninggalkan masjid karena mudarat. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena menolak mafsadah lebih utama daripada jalbul masalih. Ya. Menolak kerusakan lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Kita salat dapat manfaat, pahala dapat, pahala 27 derajat. Tapi di saat darurat datang, maka menolak darurat lebih utama daripada mendapatkan 27 derajat. Di saat itu baru boleh. Tapi kalau sudah belum masuk ke dalam darurat, maka tidak perlu tinggalkan masjid. Maka malah masjid ini tempat kita bermohon kepada Allah agar Allah melindungi kita. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini adab yang kedua, jangan suuzan kepada Allah. Jadi jangan memikirkan kenapa Allah memberikan kita hal-hal yang begini sampai hidup kita susah. Tapi pikirkanlah tentang apa yang telah kita lakukan sehingga membuat Allah marah. Satu lagi, apa pada Malaysia Ustaz? 53. Baik. Berikutnya, ini mungkin ke depan kita selesaikan. Adab berikutnya. Jadi itu yang pertama dan kedua. Pertama tadi, ingat bahawa ini semua ketetapan Allah, akidah kita. Yang kedua, jangan suuzan kepada Allah di balik musibah. Dan yang ketiga, apabila kita terkena, apabila kita tiba-tiba menjadi suspek, apa istilahnya, DPP, ODP, atau DPO, ODP. Kalau kita berada dalam pengawasan tiba-tiba, maka apa yang terjadi pada kita? Beradablah di dalam apa yang telah Allah beri. Bagaimana caranya? Ihtisabul musibah was-sabru 'alaiha. Kalau sudah nanti terkena, maka ihtisab dari penyakit itu. Apa itu ihtisab? Berharaplah semoga penyakit itu menjadi pahala bagi kita kalau kita mukmin. Jadi jangan meraung-raung kepada orang banyak, bahkan long yang kenang, long yang sembahyang tapi saya salat, saya puasa Senin Khamis, kenapa saya yang kena? Kenapa enggak orang yang berjudi saja? Kenapa enggak yang sabu-sabu saja? Kenapa saya yang kena? Jangan meraung dan jangan merasa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan sesuatu yang jelek kepada kita. Kalau sudah dapat, maka berharaplah pahala darinya. Was-sabru 'alaiha, kemudian bersabarlah. Nabi Ayub dapat, tidak pernah bersuuzan kepada Allah. Digoda oleh syaitan, Ayub, lihat keluargamu hancur, mati, dimatikan oleh Tuhan yang engkau sembah. Apa jawaban Nabi Ayub? Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Itu jawaban Nabi Ayub. Cukup sakit hati syaitan, Pak. Nak doa sakit hati syaitan, Pak. Sakit sekali hatinya. Dia yang mencoba untuk menghancurkan Ayub. Semoga dia bersuuzan kepada Allah di balik musibah, tapi tidak. Malah dia berharap-harap kepada Allah untuk digantikan dengan yang lebih baik. Diberi lagi penyakit, digoda lagi. Disitulah Ayub menang. Makanya ketika nanti seandainya na'udzubillah kita termasuk salah satu suspek yang kena, maka berharaplah pahala. Dan ingat, Allah telah berjanji melalui lisan nabinya, at-ta'un syahadatu li ummati wa rahmatun lahum. Seandainya siapapun umat Muhammad yang beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena ta'un, maka dia akan dapatkan syahadah. Matinya, kalau meninggal, maka dia mati syahid. Dia mati dalam keadaan mendapatkan pahala syahid. Itu janji Nabi. Wa rahmatun lahum, dan Allah sayang kepadanya. Rahmat Allah baginya. Kalau dia mukmin, kita salat, kita melakukan ketaatan, tidak pernah maksiat, kecuali sekali dua mungkin jatuh ke dalamnya, tapi kita sudah taubat, tapi kena juga, maka seandainya kita meninggal, kita syahid, Pak, dapat pahala syahid. Dalam hadis ada 7 golongan dapat pahala syahid. Yang terbakar, yang tenggelam, yang ditimpa bangunan, yang jatuh dari sesuatu, seorang istri yang meninggal karena melahirkan, lalu orang yang terkena penyakit perut apapun bentuknya, ginjal, asam lambung, asam urat tidak termasuk, mohon maaf, diabetes tidak termasuk, Pak. Yang terkena lambung, Pak, itu dapat pahala syahid, meninggal dalam sakit itu. Wat ta'un, dan orang yang terkena ta'un. Corona ini ta'un. Corona ini ta'un. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sedih kalau kena. Dan tidak perlulah kita sebagai sesama muslim asal kena satu orang langsung kita seakan-akan menghindari dia seperti menghindari binatang buas. Lalu kita semuanya berjaga jarak darinya seakan-akan dia bukan saudara kita. Boleh berjaga-jaga, tetapi tetaplah kirimkan salam, tetaplah sapa, apa kabar. Jangan begitu lihat orang yang sudah terkena suspek langsung kita menghindar, berak jangan coba-coba dekat. Kalau dekat ku takar ke. Padahal selama ini berbaik-baik di dalam masjid. Begitu kena seakan-akan rendahnya orang itu.